Saudara-saudari yang terkasih, melalui podcast di channel Ikatan Kristen Nusantara, kita akan merefleksikan sebuah tema, yaitu damai di tengah gejolak dunia. Sebuah renungan teologis tentang board of peace dan panggilan gereja. Kita hidup di dunia yang terus digoncang oleh konflik, perang, dan ketegangan global. Di tengah situasi ini, berbagai upaya perdamaian dilakukan. Salah satunya melalui pembentukan Board of Peace yang melibatkan para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika dan juga Presiden Indonesia. Kehadiran forum ini menghadirkan harapan sekaligus mengundang refleksi. Perdamaian seperti apakah yang sungguh kita rindukan? Bagi kita orang percaya, perdamaian bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan shalom, keutuhan hidup yang lahir dari keadilan, kasih, dan rekonsiliasi. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai." Karena itu, kita diajak merenungkan bagaimana iman Kristen memandang perdamaian global dan bagaimana gereja dipanggil untuk ambil bagian di dalamnya. Kiranya refleksi ini menolong kita semakin peka akan panggilan Allah untuk menjadi pembawa damai di tengah dunia yang terluka. Mari kita masuk pada segmen Dunia yang Haus akan Damai. Kita hidup di zaman yang ditandai oleh perang, konflik, dan polarisasi global. Ukraina, Gaza, Sudan, dan berbagai wilayah lain menjadi saksi bahwa perdamaian sejati masih jauh dari kenyataan. Dalam situasi seperti ini, berbagai upaya perdamaian global muncul. Salah satunya adalah Board of Peace yang digagas oleh Amerika di bawah Presiden Donald Trump dan diikuti oleh lebih dari 20 negara, terutama dari dunia Islam dan negara berkembang, seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, UEA, dan termasuk Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Secara politis, Board of Peace merupakan bagian dari strategi diplomasi personal Trump yang selama ini dikenal menghindari multilateralisme konvensional dan lebih memilih diplomasi langsung berbasis kekuatan dan transaksi politik. Para analis menilai BOP sebagai upaya membangun mekanisme baru resolusi konflik di luar struktur PBB sekaligus memperkuat dominasi geopolitik Amerika Serikat. Dengan kata lain, Board of Peace berfungsi sebagai instrumen soft power bagi Amerika, sarana rebranding Trump sebagai peacemaker, dan panggung legitimasi global bagi kepemimpinan Amerika. Namun banyak negara barat seperti Perancis, Jerman, Inggris, Kanada menolak bergabung karena khawatir BOP akan melemahkan sistem multilateralisme internasional dan menggantikan peran PBB. Mengapa Indonesia bergabung dan bagaimana peran Prabowo dalam Board of Peace? Indonesia secara resmi menjadi founding member Board of Peace. Presiden Prabowo menandatangani piagam Dewan Perdamaian bersama Donald Trump di Davos pada 22 Januari 2026. Pemerintah Indonesia menyatakan
bahwa langkah ini merupakan implementasi politik luar negeri bebas aktif, komitmen terhadap perdamaian Palestina, penguatan diplomasi strategis Indonesia di panggung global. Secara geopolitik, ini adalah langkah strategis yang pertama. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Kedua, Indonesia menegaskan posisinya sebagai jembatan dunia Islam dan Barat. Ketiga, Indonesia memperoleh akses diplomasi langsung dengan pusat kekuasaan global. Namun, di dalam negeri, langkah ini menuai pro dan kontra, terutama karena keterlibatan Amerika dalam konflik Timur Tengah, potensi pembiayaan besar dari APBN, dan kekhawatiran Indonesia dijadikan alat legitimasi politik global Amerika. Diskursus publik di media sosial dan forum komunitas menjadi respon yang kritis dan skeptis terhadap langkah ini. Di satu sisi, kehadiran lembaga ini membangkitkan harapan baru, harapan akan diplomasi, dialog, dan penghentian kekerasan. Namun di sisi lain, muncul pula pertanyaan teologis dan etis. Perdamaian seperti apakah yang sedang diperjuangkan dunia? Apakah ini sekedar stabilitas politik atau sungguh-sungguh mencerminkan shalom Allah? Alkitab mengingatkan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ini tidak berbicara tentang damai yang dangkal, melainkan damai yang diperjuangkan dengan resiko dan diperjuangkan dengan kasih. Kita masuk dalam segmen perdamaian yang menyeluruh. Dalam tradisi Ibrani, kata shalom bukan sekedar berarti tidak ada perang, tetapi menunjuk pada keutuhan hidup, relasi yang benar dengan Allah, sesama, diri sendiri, dan alam ciptaan. Shalom mencakup keadilan sosial, kesejahteraan bersama, rekonsiliasi, dan martabat manusia. Yesaya menulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketentraman dan keamanan untuk selama-lamanya. Artinya, perdamaian tidak pernah bisa dilepaskan dari keadilan. Maka setiap proyek perdamaian global, termasuk Board of Peace, harus selalu diuji. Apakah ia menghadirkan keadilan bagi korban? Apakah ia membela yang tertindas? Kita masuk pada segmen kepemimpinan global antara kuasa dan panggilan moral. Keterlibatan tokoh-tokoh dunia seperti Donald Trump dan Presiden Prabowo dalam Board of Peace membawa pesan penting. Perdamaian memerlukan kepemimpinan politik, namun iman Kristen menegaskan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal kuasa, melainkan pelayanan. Yesus berkata, "Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Dalam terang ini, kepemimpinan global dipanggil untuk mendahulukan korban politik, bukan kepentingan geopolitik. Mengutamakan dialog, bukan dominasi. Memperjuangkan keadilan, bukan hanya stabilitas. Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi politik luar negeri bebas aktif memiliki potensi besar menjadi jembatan perdamaian. Namun gereja dipanggil untuk mengawal secara kritis agar peran Indonesia tidak terjebak dalam kompromi politik yang mengorbankan kebenaran. Selanjutnya kita masuk dalam segmen dasar perdamaian sejati. Rasul Paulus menegaskan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Kristus tidak hanya mengajarkan damai, tetapi menjadi damai itu sendiri. Salib Kristus adalah simbol rekonsiliasi. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan memanggil kita menjadi pelayan pendamaian. Karena itu gereja tidak boleh bersikap netral terhadap ketidakadilan, diam terhadap penindasan, dan apatis terhadap penderitaan global. Gereja dipanggil menjadi komunitas profetik yang menyuarakan keadilan, menghibur yang menderita, mendoakan dunia, dan mengedukasi umat tentang tanggung jawab sosial global. Kita masuk pada peran gereja-gereja di Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, gereja memiliki posisi yang strategis. Pertama, mendidik jemaat tentang teologi perdamaian. Kedua, membangun dialog lintas iman. Ketiga, mendukung diplomasi damai pemerintah secara kritis. Dan keempat, menjadi suara kenabian terhadap penyalahgunaan kuasa. Gereja tidak boleh menjadi alat legitimasi politik, melainkan harus tetap setia sebagai penjaga nurani publik. Nabi Mika mengingatkan, yang dituntut Tuhan daripadamu, berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita masuk pada menjadi pembawa damai di dunia yang terbelah. Akhirnya, refleksi dalam podcast ini ingin mengajak kita bertanya, apa peran kita sebagai orang percaya dalam perdamaian global? Kita mungkin bukan presiden, bukan diplomat atau pemimpin dunia, namun setiap kita dipanggil menjadi pembawa damai di keluarga, pendamai di tempat kerja, jembatan rekonsiliasi di masyarakat, dan pendoa bagi bangsa-bangsa. Perdamaian dunia dimulai dari hati yang diperdamaikan oleh Kristus.